Selamat datang di modul 3 tentang pemetaan kelas kemampuan dan kesesuaian lahan bentang alam. Nah, PJ modul 3 ini ada aku, Rohmah, dan juga ada Adel. Nah, di modul 3 ini kita akan membagi menjadi dua submodul. Modul 3.1 itu tentang pemetaan kelas kemampuan lahan, dan modul 3.2 ini tentang pemetaan kesesuaian lahan. Gitu. Nah, di video tutorial kali ini akan ditunjukkan bagaimana cara memetakan kelas kemampuan lahan yang ada di bentang alam, khususnya di Kabupaten Sumedang. Langkah pertama yaitu kita buka ArcMap-nya. Jadi setelah kita buka ArcMap, kita bisa tambahin layer, dinamain info Sumedang. Oh ya, di modul 3 ini kita cuma pakai dua aplikasi, yaitu aplikasi ArcMap dan juga aplikasi Excel. Jadi tergolong ringan ya. Nah, di info Sumedang kita tambahin data batas administrasi Sumedang yang udah ada di bahan praktikum. Harusnya kalian udah download. Ini kita masukin ke info Sumedang. Selain itu, kita tambahin juga informasi erosivitas, eh, informasi jenis tanah, dan informasi kemiringan. Oke, di nah ini kita masukin ke layer info Sumedang semua. Oke. Nah, di batas administrasi Sumedang ini kan cakupannya sangat luas ya, ada dari beberapa kecamatan. Nah, ntar kalian per kelompok pilih salah satu kecamatan yang WADMKC yang di sini, pilih salah satu dengan syarat-syarat dia itu punya lahan pertanian yang cukup banyak gitu, cukup luas. Cara tahunya itu kita tambahin data yang land use, kita tambahin agri kebun, kemudian kita tambah yang agri ladang, kita juga tambahin yang agri sawah. Jadi ini itu adalah informasi tentang penggunaan lahan di daerah Kabupaten Sumedang ya. Nah ini kita ganti, oh ya udah biru. Nah ini yang dipilih itu adalah kecamatan dengan luas lahan pertanian yang cukup banyak gitu. Kita bisa lihat di Open Attribute Table ini, terus select by attribute. Kita lihat yang WADMKC itu informasi untuk kecamatannya. Misalnya mau cari yang Jatinangor, apply. Jatinangor itu ada di daerah sini. Kita lihat. Nah, ini lumayan banyak ya untuk lahan yang digunakan sebagai pertanian. Nah, terus yang misalnya Sumedang Selatan. Nah, ini Sumedang Selatan kan dia eh, banyak lahan yang tidak digunakan sebagai pertanian. Yang biru-biru ini kan bukan lahan agri gitu. Jadi kalau bisa yang Sumedang Selatan ini tidak diprioritaskan untuk dipetakan gitu karena luas lahan pertaniannya itu terbilang lebih sedikit daripada luasan yang non pertaniannya. Kalau aku di sini bakal contohin yang Cimalaka. Jadi nanti kalian pilih salah satu kecamatan, caranya kayak tadi, dilihat dulu luasan lahan pertaniannya. Ini aku mau coba yang Cimalaka ya. Kita plus, terus kita ekspor data yang Cimalaka ini. Nah, di sini kalian terserah nyimpennya mau di mana. Jangan lupa dikasih nama, dikasih folder ya, folder baru tentang batas administrasi Cimalaka. Ininya juga BTS ADM
Cimalaka. Ini akan sama satu kelompok, tapi setiap kelompok itu berbeda kecamatannya. Dan jangan gunakan yang Cimalaka, karena udah aku petakan gitu. Jadi kalian cari yang lain. Oke. Nah, terus kita tambahin layer lagi, biar nggak pusing liatnya. Ini info Cimalaka. Oke, yang batas administrasinya kita masukin ke situ. Ini bisa kita tutup sejenak. Eh, nah, di dalam batas administrasi Cimalaka ini, ketika kita open attribute table, banyak sekali informasinya. Jadi bisa kita hapus aja untuk memudahkan nanti ketika pengolahan data yang NaO yang 6 OBJ ini jangan dihapus karena ini itu nama-nama desanya. Jadi di sini ada desa Cimalaka, di daerah sini ada desa Serang. Jadi ini jangan dihapus ya. Kalau yang lain itu dihapus aja. Nah, nanti setelah dihapus akan tersisa field tentang NAMOBJ dan juga luas wilayah. Jadi sisakan eh, dua field ini. Oke, nah setelah itu kita akan mengidentifikasi bagaimana erosivitas, jenis tanah, dan kemiringan lereng di daerah Cimalaka ini dengan cara menggunakan tools identify. Nah, jadi kalau ini kan data yang kita punya dari batas wilayah Sumedang ya. Sedangkan Cimalaka ini adalah sebagian kecilnya dari Sumedang. Makanya kita ke geoprocessing, kemudian ke Art Toolbox, of analysis tools, overlay, dan juga identity gitu. Jadi ini untuk mengidentifikasi bagaimana kemiringan lereng, jenis tanah, dan erosivitas di daerah Cimalaka saja. Tuh, kita klik yang identity, kemudian inputnya kita pakai batas administrasi Cimalaka. Identity features-nya misalnya kita mau yang kelerengan dulu. Berarti nanti di output-nya kalian bikin dulu folder baru. Di sini namanya kalereng, enggak, kemiringan lereng Cimalaka. Ini kan nama foldernya. Nah, nanti di dalam folder ini kalian tulis kelereng Cimalaka underscore nim. Oke, ini Cimalakanya ganti jadi eh, kecamatan yang kalian pilih gitu. Tapi nama depannya kelereng. Sip, udah gitu kita oke. Nah, nanti dilakukan hal yang sama untuk jenis tanah dan juga erosivitas. Oke, nanti di sini identity lagi, terus inputnya batas administrasi Cimalaka, identitinya jenis tanah, outputnya kita bikin ini lagi erosi, jenis tanah Cimalaka. Nah, terus di sini JNT Cimalaka NIM. Kemudian oke. Terus nanti satu lagi yang erosivitas sama ya, kita tambahin erosivitas. Harus di sininya erosi.
Cimalaka 30. Save. Oke. Nah, setelah eh, ada informasi, ini kita masukin dulu ke layer yang Cimalaka ya. Nah, jadi ini informasi erosi di Cimalaka. Kita buka open attribute table-nya. Nah, di sini kan banyak ininya, field-nya kita bisa hapus lagi. Untuk memudahkan kita, sekali lagi ya. Untuk memudahkan kita yang feed erosifnya kita hapus. E-nya juga kita hapus aja. Tinggal sisain yang erosivitas, luas wilayah, dan NaOMBJ ini untuk di yang informasi erosi. Kemudian di jenis tanah itu kita hapus juga sama sisakan yang udah deh. Sisakan yang eh, kode, deskripsi, sama teksturnya. Oke, terus yang kalereng ini juga sama. Kita hapus dulu fieldnya dan hanya disisakan yang ke kontur dan kemiringan. Oke, udah itu informasi yang diperlukan. Nah, oke, setelah ini berarti kita kan udah tahu informasi tentang erosi, jenis tanah, dan juga kemiringan lereng di wilayah Cimalaka ini. Nah, kita gabungkan ke dalam satu atribut table gitu, biar pengolahannya itu gampang. Dan kita bakal mulai mengolah datanya sesuai dengan kelas kemampuan lahan gitu. Tools yang kita gunakan itu adalah Union. Kita bisa cek di ActoBox, kemudian Analysis Tools, Overlay, dan juga ini Union. Union ini fungsinya untuk menggabungkan data-data yang tadi kita save filenya terpisah kan. Kita jadikan satu gitu. Kayaknya Union. Nah, kita masukkan yang erosi, kemudian jenis tanah, dan juga kelereng. Nah, terus kita bikin folder baru namanya kemampuan lahan. Kemampuan lahan Cimalaka. Karena di sini kita sudah mulai akan mengolah kemampuan lahannya. Kemampuan lahan Cimalaka 130. Kita save, kemudian oke. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nah ini prosesnya udah beres. Jadi yang ini bisa kita close aja. Ini kita open attribute table. Nah, di sini itu udah ada yang tadi ini tekstur, informasinya udah masuk. Kemudian yang kemiringan lereng itu udah masuk juga. Terus yang erosivitas juga udah masuk. Nah, jadi ini tinggal kita hapus-hapus lagi untuk memudahkan kita dalam eh, mengolah data. Oke, tadi kan setelah di delete disisakan informasi mengenai NaOMBJ, luas wilayah, erosivitas, kontur, kemiringan, terus kode, jenis tanah yang deskripsinya sama tekstur. Nah, informasi ini kita akan tambahkan lagi pakai add field, kemudian kita tulis and hmm, erosi. Erosi dulu kan ya. And erosi pakainya dasar integer, kita oke. Setelah erosi itu kita tambahin
lereng, terus kita tambahin juga and tekstur. Oke, nah udah ada tambahan field 3 informasi ini. Selanjutnya kita akan mencocokkan apa yang ada di sini dan juga kesesuaian yang ada di modul. Oke, ini ada kriteria kuantitatif tentang kelas kemampuan lahan ya. Di sini ada import tadi, tekstur ada kan, lereng ada, dan kita pakai erosi. Jadi tiga parameter ini yang kita gunakan untuk menentukan dia masuk ke kelas kemampuan lahan yang mana. Tuh. Caranya kalau di sini adalah select by attribute lagi. Terus kita lihat informasi yang mau kita cek. Misalnya kita mau cek erosivitasnya dulu. Berarti kita klik yang erosivitas, get unique value. Terus kita lihat yang kritis, apply. Nah, yang kritis itu adanya di titik-titik yang ini. Nah, terus kita kategorikan yang kritis ini menjadi apa tuh? Kritis, eh, erosi, kritis tuh berarti berat ya. E3. Nah, E3 ini ada di kelas ke-6. Gitu ya caranya. Jadi kita lihat di sininya dia kategorinya kemana? Ke kritis berarti. Kalau ini sangat kritis, kalau ini sedang, ini ringan, ini sangat ringan berarti. Nanti kita lihat dia kalau yang kritis berarti E3. E3 ini erosinya ada di kelas yang ke-6. Berarti nanti di sini di yang N erosi, kita klik kanan, kemudian field calculator. Nah, N erosi sama dengan, tadi kan kita pakainya yang kritis E3, berarti dia masuk ke kelas 6. Kita tulis aja 6, oke. Nah, jadi ini semua akan terisi menjadi angka 6, gitu. Angka 6 untuk yang erosinya berat atau kritis. Oke, setelah itu kita clear selection, terus kita lakukan hal yang sama, erosivitas. Oke, ulang. Erosivitas, get unique value, kemudian kita masuk ke ringan. Nah, ini ringan. Ringan itu berarti masuknya ke E1. E1 ini ada kelas 2 sama kelas 3. Nah, kita pakainya kelas yang tertinggi. Jadi, kita pakainya yang kelas 3. Terus ini N erosinya kita ganti jadi 3. Oke. Terus kita isi untuk yang N erosi. Isi semua ya, teman-teman. Sesuai dengan yang ada di modul gitu. Nah, terus untuk yang N lereng, ini sama juga yang kelerengan. Ini kita select by attribute, terus tadi pakainya yang kemiringan tuh yang ini, yang kemiringan. Karena dia di modul pakainya persen ya, kemiringan. Aduh, belum dihapus. Oke, kemiringan sama dengan kita pakai yang lebih dari 45. Nih, kemiringan yang lebih dari 45 itu ini aja gitu ya. Nah, nanti di sini di N lerengnya kita lihat dulu. Lereng permukaan lebih dari 45 itu berarti di I5. I5 sama I6 gitu. Ini ada I5 sama ada I6. Tadi ingat kalau misalnya dia ada di dua kelas, kita pilih kelas yang paling tinggi. Berarti ini langsung masuk ke kelas 8. Gitu. Ke N lereng, terus kalkulator, kita tulis 8. Gitu, oke. Terus kita pilih lagi, select by attribute, kemiringan, get unique, ini di 15 sampai 25. Nah, ini 15 sampai 25 banyak kan? Ya, 15 sampai 25 itu ada di I3.
I3 itu berarti kelas 4. Terus kalau yang di 0 sampai 8 itu masuknya ke kelas 1. Kalau 25 sampai 45 itu 25 sampai 45 I4. I4 ini masuknya kelas 6. Gitu ya teman-teman. Diulangi lagi sampai N lerengnya ini terpenuhi, terisi gitu dengan angka yang tadi. Terus yang N tekstur juga sama. Ini kita pakai yang N tekstur tuh pakainya yang ini tekstur aja berarti. Yang ini tekstur sama dengan get unique values. Agak halus sama sedang. Berarti untuk yang teksturnya agak halus, ini T2. T2 itu masuk ke kelas 1. Tuh. Terus yang sedang T3. T3 juga masuknya ke kelas 1. Nah, jadi itu sama juga kita select by attribute. Kemudian ininya tekstur. Hmm, get unique value sama dengan agak halus, apply, terus nanti di sini and teksturnya build kalkulator 1 ya oke. Terus nanti yang sedang apply kita and teksturnya 1 juga. Oke. Nah, setelah ini terisi semua, selanjutnya kita bakal add field lagi. Itu namanya F-limit. Jadi F-limit itu nanti kita pakai rumus maksimal. Jadi dia bakal masuk ke kelas kemampuan yang mana gitu. Ini pakai yang F-limit ya. Caranya fit kalkulator, kemudian pakai Python. Tadi kan kita uh, si F-limit ini pakai rumus max kurung buka n erosi, koma n lereng, koma n tekstur. Gitu. Jadi kita mau tahu nilai maksimum dari ketiga kelas, dari ketiga kategori kemampuan lahan ini, dari erosi, dari lereng, dan juga dari tekstur. Kita oke. Nah, jadi di F-limit ini kita udah tahu ya, ini kan yang paling maksimumnya 3 karena kelerengan gitu. Berarti ini nanti F-limitnya 3 dan begitu seterusnya. Ini yang menentukan dia masuk ke kelas kemampuan mana. Berdasarkan hasil yang sudah kita olah gitu. Nah, oke. Selanjutnya setelah F-limit ini, kita bakal tambahin field lagi. Isinya itu LKMP CMLK. Jadi ini kita pakainya teks untuk meromawikan yang F-limit ini. Karena kita nanti butuh legenda di petanya ya. Nah, terus kita select by attribute lagi. F-limitnya get unique value. Terus kita klik yang 2. Nah, ini yang KMP-CMLK ini kita isi jadi petik 2. Oke. Nah, jadi ini udah kebentuk ya 2 gitu. Terus untuk kita lakukan hal yang sama untuk kelas kemampuan yang lain. Ini kita clear selection dulu. Apply, terus field kalkulator. Ini kita ubah jadi 3. Oke. Dan seterusnya. Oke, nah ini sudah diklasifikasikan ya. Dia itu termasuk ke dalam kelas kemampuan lahan yang mana. Gitu. Nah, untuk di sini itu daerah sini dia kelas kemampuannya 3 sama ada satu yang 4 gitu. Dan seterusnya. Oke.
Selanjutnya kita akan add fit lagi untuk menghitung luasan. Jadi kita klik luas, terus kita pakainya yang double. Nah, ini kita mau menghitung luas wilayah yang kelas kemampuannya 3 di poligon ini itu luasnya berapa gitu, dan seterusnya. Ini kita pakai kalkulat geometri. Terus, wah ini masih disable ya. Kalau masih disable, berarti kita masuk ke layer, terus properties. Kita pakai yang projected coordinate system ini. Terus cari UTM, cari yang WGS 1984, terus short term, terus cari yang 48S. 48S ini. Nah, kita oke, apply. Iya, oke. Nah, terus udah gitu kita coba kalkulat geometri. Nah, ini udah bisa ya. Udah nggak disable lagi. Pakainya yang bawah. Koordinat sistem yang ini. Terus pakainya square meter. Oke. Yes. Nah, jadi ini adalah luasan kelas kemampuan lahan 3 di poligon yang ini, dan seterusnya.